Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempersembahkan hasil diskusi kami dengan berjudul sorghum sebagai bahan pangan alternatif bagi masyarakat. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Gani Al-Mughni Muhammad Hidayatul Elwin. Yang kedua, Nengsi. Yang ketiga, Alia Faizar Cairani. Yang keempat, Anissa Malviro. Yang kelima, Abid Rozin. Yang keenam, Melika Susilawati. Yang ketujuh, Anissa Redmi. Yang kedelapan, Mulyati. Selamat membaca dan mendengarkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sorghum. Sorghum adalah tanaman rumput-rumputan yang masih berkerabat dekat dengan padi dan jagung. Berkaitan dengan upaya diversifikasi pangan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Tanaman ini menjadi serealia potensial yang dapat digunakan untuk substitusi beras dengan kandungan gizi yang tinggi. Pengertian sorghum menurut Suprapto dan Muji Suhono pada tahun 1987 merupakan tanaman yang termasuk dalam famili Gramineae bersama dengan padi, tebu, jagung, gandum, dan lain-lain. Definisi sorghum merupakan sebutan tanaman serealia yang berasal dari Afrika. Tanaman ini dapat tumbuh walaupun pada keadaan tanah yang kurang subur dan pengairan terbatas. Tanaman ini tumbuh pada ketinggian 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Suhu optimum tumbuh berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 20 sampai 40%. Rata-rata curah hujan 372 sampai 425 mm per tahun dan memiliki pH 5 sampai 7,5. Jadi, sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia, bersantap tanpa adanya nasi dirasa kurang mantap. Seolah-olah bahan pokok ini merupakan makanan yang tak tergantikan. Padahal, Nusantara ini menyajikan beberapa alternatif pilihan yang dapat dijadikan makanan pokok seperti jagung, sagu, ubi, singkong, talas, dan jenis-jenis gandum seperti sorghum yang saya jelaskan tadi. Manfaat sorghum. 1. Melancarkan pencernaan. Sama halnya dengan tanaman jenis serealia lainnya, manfaat sorghum merupakan salah satu pilihan terbaik untuk memperoleh serat makanan. Hal ini karena sorghum mengandung banyak serat yang bermanfaat untuk memperlancar fungsi pencernaan tubuh secara keseluruhan dan menjaga saluran pencernaan terhindar dari gangguan sembelit. 2. Kaya akan antioksidan. Saat ini antioksidan termasuk zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terlebih lagi dengan adanya partikel radikal bebas berbahaya yang berkeliaran di luar sana. Adanya kandungan fitokemikal dalam sorghum sangat bermanfaat sebagai antioksidan dalam tubuh. Sebuah hasil studi menunjukkan lapisan ledak dari sorghum mempunyai jumlah antioksidan yang jauh lebih tinggi daripada buah-buahan seperti blueberry dan stroberi. Dengan mengonsumsi sorghum, maka kamu sudah memperoleh antioksidan yang tinggi darinya. Manfaat ini dapat membantu memperlambat penuaan dini, mengurangi resiko penyakit kanker, jantung, diabetes tipe 2, dan berbagai penyakit kronis lainnya. 3. Membantu menurunkan berat badan. Sorghum sangat baik untuk dimasukkan ke dalam menu diet sehari-hari, dikarenakan manfaat sorghum yang memiliki konsentrasi serat makanan yang tinggi dibandingkan jenis-jenis tanaman serealia yang lain. Adanya kandungan serat yang tinggi membuat tingkat rasa kenyang yang dirasakan bertahan lebih lama, sehingga mengontrol keinginan untuk makan. Jika mengonsumsi sorghum secara rutin, dapat membantu menurunkan berat badan secara alami. Apalagi dalam satu porsi sorghum mengandung lebih dari 12 gram, atau ikut andil berkontribusi sekitar 48% dari asupan serat yang direkomendasikan setiap hari. Keempat, baik untuk kesehatan jantung. Konsentrasi serat yang terkandung dalam sorghum ternyata membantu untuk menurunkan kadar serat LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga mengurangi resiko dari terkena serangan jantung. Sifat-sifat penurun kolesterol pada sorghum juga membantu mengurangi kemungkinan terhambatnya aliran darah, arteriosklerosis, dan pembentukan plak.
5. Membantu mengontrol gula darah. Gula darah yang tinggi seringkali menjadi sumber masalah kesehatan bagi orang yang berusia lanjut. Namun sekarang hal ini juga mengintai orang-orang usia muda. Manfaat sorghum dapat mengatasi hal ini dengan membantu mengontrol gula darah. Ini karena pada setiap sorghum masuk dalam tubuh akan dicerna dengan lambat, sehingga mendorong peningkatan gula darah secara bertahap. Keenam, baik untuk kesehatan tulang. Sorghum mengandung magnesium tinggi yang dapat membantu menjaga kalsium, yang merupakan makanan utama bagi tulang. Maka magnesium dapat meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh. Selain itu, konsumsi sorghum yang sudah diolah menjadi bahan makanan bersama susu sangat baik untuk proses pertumbuhan anak. Manfaatnya yaitu dapat menguatkan kesehatan tulang dan sumber energi yang baik karena mengandung konsentrasi serat yang tinggi. Sorghum sebagai bahan pangan alternatif. Kebutuhan beras akan semakin membesar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi ini tentunya mengkhawatirkan. Ketahanan pangan yang berbasis pada beras semata sangatlah rentan. Kita membutuhkan adanya keanekaragaman pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebetulan, Indonesia sering disebut sebagai negara kedua setelah Brazil yang memiliki sumber daya pangan terbanyak di dunia. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Indonesia tercatat memiliki 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat, 75 jenis sumber minyak atau lemak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, dan juga 110 jenis rempah dan bumbu. Salah satu tanaman yang bisa menjadi bahan pangan alternatif adalah sorghum. Tanaman ini merupakan tanaman multifungsi. Selain bisa digunakan sebagai bahan pangan, tanaman ini juga punya potensi lain. Jika dibandingkan dengan bahan pangan lain, sorghum termasuk memiliki kandungan nutrisi yang bagus. Kandungan protein tepung biji sorghum misalnya bisa mencapai 10,11%. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sorghum memiliki kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor, dan vitamin B1 yang lebih tinggi dibandingkan beras. Kandungan seratnya juga tinggi. Ini membuat sorghum sangat cocok dikonsumsi penderita diabetes karena kandungan gulanya yang sedikit. Syarat tumbuh sorghum. Tanaman sorghum dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah, kecuali pada tanah popzolik merah kuning yang masam dan mempunyai kemampuan adaptasi yang luas. Tanaman sorghum ini mempunyai sistem perakaran yang menyebar dan lebih toleran dibandingkan dengan tanaman jagung yang ditanam pada tanah yang keras dan dangkal. Tanaman sorghum dapat ditanam di daerah yang mempunyai curah hujan dan kelembaban udara yang rendah. Curah hujan 50-100 mm per bulan pada 2-2,5 bulan sejak tanam diikuti dengan periode kering itu merupakan curah hujan yang ideal untuk keberhasilan produksi sorghum. Walaupun demikian, tanaman sorghum dapat tumbuh dan menghasilkan dengan baik pada daerah yang curah hujannya tinggi selama fase pertumbuhan hingga panen. Jadi sorghum lebih sesuai ditanam di daerah yang bersuhu panas, yaitu daerah yang bersuhu lebih dari 200 Celcius dan udaranya kering. Oleh karena itu, daerah adaptasi terbaik bagi sorghum adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 1-500 meter di atas permukaan laut. Daerah yang selalu berkabut dan intensitas radiasi matahari yang rendah tidak menguntungkan bagi tanaman sorghum. Pada ketinggian lebih 500 meter di atas permukaan laut, umur panen sorghum akan menjadi lebih panjang. Kandungan zat gizi sorghum dan jenis serealia. Dapat diketahui bahwa nilai protein sorghum memiliki nilai protein yang paling tinggi di antara bahan serealia lainnya. Protein merupakan bagian penting dari tulang, otot, dan kulit. Bahkan dalam setiap sel tubuh kita terdapat protein. Protein mempunyai banyak fungsi, antara lain adalah membantu memecah nutrisi untuk menjadi energi, sebagian struktur pembangun jaringan dan menghancurkan racun. Selain itu, memiliki nilai serat yang paling tinggi di antara bahan serealia lainnya. Sorghum mengandung serat pangan dalam jumlah tinggi yaitu sebesar 6,7 gram dalam 100 gram bahan. Makanan berserat tinggi dapat membantu menurunkan kebutuhan akan insulin, serta juga merupakan bahan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup rendah, serta memiliki kadar indeks glikemik yang cukup rendah.
Diet kaya akan serat ini telah digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus dengan cara memperlambat penyerapan karbohidrat. Karbohidrat jika dipecah akan menjadi molekul gula sederhana sehingga kadar gula darah tetap terkontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang kelebihan sorghum sebagai anti nutrisi dan kelemahannya sebagai bahan pangan fungsional. Zat anti nutrisi adalah zat yang dihasilkan bahan pakan alami melalui proses metabolisme normal dengan mekanisme yang bervariasi. Sorghum memiliki zat anti nutrisi, terutama tanin yang menyebabkan rasa sepat sehingga tidak disukai konsumen, menurut Suwarni pada tahun 2004. Adapun kelebihan dan kelemahan zat nutrisi yang terkandung dalam sorghum yaitu kelemahannya sebagai anti nutrisi. Yang pertama ada tanin, yaitu kelompok senyawa dalam makanan yang masuk dalam golongan besar senyawa polifenol. Kelemahan tanin sebagai anti nutrisi yaitu komponen fenolik dapat berinteraksi dengan protein sehingga membentuk kompleks yang tidak larut dan dapat menurunkan daya cerna. Yang kedua asam fitat, yaitu zat anti nutrisi yang dapat mengganggu penyerapan zat besi dan zinc. Kelemahan asam fitat sebagai anti nutrisi yaitu asam fitat dapat mengikat mineral dalam bentuk ion sehingga penyerapan mineral rendah. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama ada tanin sebagai antioksidan, yaitu lebih tinggi daripada vitamin C dan vitamin A. Antioksidan sendiri adalah bahan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari efek radikal bebas. Yang kedua ada asam fitat. Kelebihannya yaitu pada konsentrasi rendah dapat mencegah penyakit degeneratif. Dan adanya kandungan selulosa, B-glukan, dan hemiselulosa serat pangan yang dibutuhkan oleh tubuh. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan sorghum. Sorghum dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Yang pertama, sorghum sebagai bahan pangan. Sorghum berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari sorghum menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu biji atau beras sorghum, tepung sorghum yang memiliki tekstur tepung yang harus dibandingkan tepung jagung, juga kerupuk dan bikinan sorghum. Yang kedua, sorghum sebagai pakan ternak. Biasanya sorghum digunakan untuk pakan sapi perah dan sapi untuk digemukkan. Nilai nutrisi yang dimiliki sorghum pada masa atau fase vegetatif yaitu mempunyai 13,76% sampai dengan 15,66% pK dan kandungan serat kasar dari 26,6% sampai dengan 31,85%. Jenis sorghum untuk pakan ternak bisa merupakan hijauan yang telah dipotong-potong ataupun yang sudah diawetkan dalam silasi atau hai. Tanaman sorghum ini memiliki nilai protein dan menghasilkan hijauan yang hampir sama dengan tanaman jagung. Yang ketiga, sorghum sebagai bahan baku industri. Sementara di sektor industri biji sorghum biasa digunakan oleh negara-negara maju untuk bahan baku industri bir, wine, sirup, lem, dan cat. Bahkan di Amerika Serikat, India, dan Cina, sorghum telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar etanol atau bioetanol. Sorghum yang telah diolah menjadi etanol dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah dengan kadar etanol dari 40-60% untuk kebutuhan laboratorium dan farmasi dari 70-90% dan sebagai bahan substitusi premium dari 90-100%. Jadi kesimpulannya, sorghum adalah tanaman rumput-rumputan yang termasuk dalam famili Garminae bersama dengan padi, tebu, jagung, dan gandum. Sorghum merupakan pangan masa depan yang baik ditanam di Indonesia, karena negara kita ini memiliki tanah vulkanis yang baik untuk proses bercocok tanam tanaman sorghum. Sorghum merupakan pangan masa depan yang sangat adaptif terhadap perubahan kondisi cuaca. Ini menyebabkan sorghum dapat tumbuh di cuaca kering sekalipun. Kandungan gizi pada sorghum lebih baik dibandingkan padi dan jagung, serta mengandung kadar gula yang rendah sehingga baik untuk penderita diabetes. Varietas sorghum dengan keragaman warna biji juga
kaya akan antioksidan dan mineral zat besi. Selain mengandung serat pangan beta-glukan, asam amino esensial, oligosakarida, termasuk komponen karbohidrat non-starch polisakarida atau NNP, sehingga menjadikan sorghum sangat potensial sebagai sumber pangan fungsional. Unsur zat besi yang tinggi pada sorghum bermanfaat bagi penderita anemia. Komponen pangan fungsional sorghum yang mengandung unsur bioaktif memberikan efek fisiologis multifungsi bagi penderita anemia. Manfaat lain mengkonsumsi sorghum ialah dapat melancarkan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, baik untuk kesehatan jantung, membantu mengkontrol gula darah, dan baik juga untuk kesehatan tulang. Keunikan sorghum adalah adanya kandungan tanin dan asam pitat yang kontroversi antara dampak negatif dan dampak positif yang ditimbulkan terhadap kesehatan. Sifat antioksidan tanin lebih tinggi daripada vitamin E dan C. Antioksidan antosianin sorghum lebih stabil. Daya cerna sorghum yang rendah dapat sesuai untuk penderita penyakit obesitas, diabetes mellitus, dan diet karbohidrat.